Yo sobat-sobat Adult Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming. Video kali ini gue cuman pengen ngasih informasi tentang update yang bakal datang ke Adult Hero mulai besok. Jadi kalau misalnya kita cuman lihat di event preview, kita cuman bisa ngelihat Mid Autumn Festival. Ternyata di informasinya yang gue dapetin ternyata lebih daripada itu. Jadi ayo kita lihat satu-satu dari sekarang, cus. Jadi ini dia new update yang akan datang dari September 17 sampai September 23. Yeay. Pertama kita punya daily gift karena event mulai besok adalah event campaign loot ya. Jadi kita dapat si loot bunga itu namanya Rose Buckwheat, bunga mawar warna biru. Terus karena karena mulai besok juga eventnya Prophet Orb, jadi kita bakal dapat Prophet Orb 1 Prophet Orb setiap hari. Next. Nah ini dia yang nggak ada di informasi kemarin-kemarin. Kita punya Moon's Ritual, jadi ritual bulan. Jadi di sini kalau kita main 300 Prophet Orbs, karena makanya kemarin gue udah bilang nyimpen Prophet Orbs kalian. Kalau teman-teman bisa main 300 Prophet Orbs, kalian akan dapat 300 poin, ya kan? Satu Prophet Orbs 1 poin artinya. Terus kemarin juga sempat gue bilang simpen hero shard bintang 5 kalian ataupun semua jenis hero bintang 5 kalian jangan dulu dibuka dari kotaknya dan jangan dulu dibuka dari shardnya, karena di sini kalian bisa dapat kalau kalian buka 1-3. Kalau kalian buka satu hero shard bintang 5, kalian dapat 3 poin. Wow. Jadi dengan total 150 poin. Jadi kalau teman-teman bisa main 300 Prophet Orbs dan juga buka 50 hero shard bintang 5, kalian bisa dapat total 450. Di sini 450 teman-teman bisa dapetin si kotak warna merah yang ada di tengah itu. Apa sih isinya kotak yang merah di tengah itu? Kotak itu isinya misterius artifact, tapi misterius artifactnya itu bukan misterius artifact yang levelnya di atas ya. Jadi misterius artifact juga terdiri dari dua kelas. Jadi ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah. Yang di sini isinya kelas-kelas bawah seperti Kiss of Ghost, Lucky Candy Bar, Antlers Cane, sama Wildfire Torch. Menurut gua, meskipun dibilang misterius artifact kelas bawah, tapi untuk teman-teman yang baru bermain Adult Hero, artifak-artifak ini masih merupakan artifak-artifak yang bagus di dalam game ya. Misalnya aja Kiss of Ghost, kalau teman-teman suka main Mobile Legends, dia tuh kayak Husklow gitu, jadi bisa lifesteal istilahnya ya. Jadi Kiss of Ghost itu penting banget untuk misalnya mau make Tix untuk nyelesain Shadow Sealand, kalian butuh, karena itu si Tix bisa nge-heal setiap kali si Tix nyerang si musuhnya ya. Pokoknya kayak lifesteal gitulah. Terus ada Lucky Candy Bar, itu gunanya untuk kalau kalian upgrade Lucky Candy Bar berguna untuk imun dari stun. Terus ada Antlers Cane. Antlers Cane itu artifak PvE yang paling bagus. Terus ada Wildfire Torch, yang aku juga kurang ngerti sama Wildfire Torch, tapi dia bisa buat damage yang kita terima sedikit, kayak dia membagi damage per ronde. Jadi pas kita kena serangan gitu nggak langsung dapat semua serangan, tapi serangannya dibagi-bagi per ronde. Menurut gue sih, gue nggak pernah pakai, jadi gue nggak terlalu ngerti sama Wildfire Torch, tapi ya begitulah. Menurut gue tetap bagus. Teman-teman harus bisa dapetin yang chest warna merah itu. Terus kalau kalian dapetin 1 carrot biscuit, nanti kita akan lihat di bawah setelah ini, kalian juga dapat poin 1 juga. Terus kalau teman-teman yang pay to win, kalau kalian make VIP, kalau kalian beli, kalian bisa dapetin juga si poinnya di sini. Jadi kenapa kemarin di video yang kemarin itu video apa yang gue bilangin jangan dulu beli event September itu ya, jangan dulu beli itu, karena emang kayak gini. Nanti di mulai besok ini kalian beli event September itu, jadi kalian bisa dapat VIP experience. Oke. Terus kita lihat dulu hadiahnya. Jadi kita punya, kalau dapat poin 100 kita dapat 5 hero selection chest,
Jadi kotak hero bintang 5, terus untuk dapat 200 kita dapat si puppet bintang 9. Wow. Wow. Kalau sampai 1300 kita bisa dapat Mysterious Artifact Selection Chest. Jadi kotak-kotak artifak misterius yang bagus. Lumayan sih. Kalau yang free to play kayaknya bisa sampai dapat kotak merah itu, yang artifak Mysterious Artifact kelas 2. Menurut gua bisa banget sih. Kalau teman-teman bisa sampai nyimpen Puppet Ops, atau enggak, kalaupun Puppet Opsnya nggak sampai 300, bisa juga dipakai 1 Carat Biscuit itu ya, sama 5 star hero. Bisa aja sih menurut gua. Next, kita punya Puppet Orbs Summon event. Jadi karena event Puppet Orbs, jadi ya kayak gini. Jadi kalau kita main 80 Puppet Orbs, kita dapat Onikimaru. Kalau kita main 60 Puppet Orbs, kita dapat si Sherlock. Sherlock sih masih bagus. Kalau Onikimaru gue lagi nyoba nge-build dia di akun Android gue. Masih belum sampai ke 5, jadi masih belum ngerti gimana sih Onikimaru. Tapi ya, nah di sini juga teman-teman bisa ngelihat kita punya kayak gelas gitu. Jadi itu namanya Osmanthus Wine. Jadi kalau kita main Puppet Ops, kita dapat lagi, bukan cuman, jadi event minggu depan tuh bukan cuma dapat bunga mawar itu, tapi juga kita bisa dapetin si Osmanthus Wine ini ya. Nanti apa sih gunanya Osmanthus Wine, nanti kita bakal bahas selanjutnya. Next, kita punya Heroic Miracle. Jadi kenapa gue juga bilang teman-teman untuk simpan hero shortnya, karena ada Heroic Miracle. Jadi kalau kita dapetin semua persyaratan, biasanya sih fraksi Fortress butuh 3 hero, fraksi Forest Abyss sama Shadow 3 hero, terus Light 2 hero sama Dark 2 hero, kalian bisa nyelesain Heroic Miracle. Jadi kalau kalian nyelesain Heroic Miracle, kalian dapat 1 kopi Fiona yang menurut gua masih lumayan bagus untuk early game. Dan juga dapetin 30 si Osmanthus Wine-nya. Menurut gua keren. Next kita punya Fairy Journey. Jadi ini adalah journey perjalanan dari si Pri. Di sini kita gunain si Osmanthus Wine-nya ya. Jadi kayak ngebuka story gitu. Jadi kita teman-teman bisa ngelihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan ada story, ada cerita gitu kayak komik. Jadi kita gunain si Osmanthus Wine itu untuk ngebuka si komik-komik sampai terakhir. Tujuannya sih untuk dapetin Vesa tuh lagi nyari resep kue gitu. Jadi kita harus bantuin dia sampai terakhir. Kalau kita dapetin 10 Osmanthus Wine, kita dapat 40.000 promotion stone. Terus kalau 20 dapat 200 juta, kalau 20 lagi dapat 200 juta spirit, dan lain-lain dan seterusnya. Lumayan menurut gua material-material yang diberikannya. Next, kita punya Romantic Declaration. Jadi di sini kita gunanya untuk nukerin si mawar yang kita dapetin dari campaign. Jadi kita harus nge-login tiap hari dan masuk ke campaign untuk dapetin si mawar-mawar biru ini untuk bisa ditukerin. Kalau dapet di 2300 dapetin 1 kopi Ithaqua, 2700 dapat Hero Selection Chest dan seterusnya. Dan kalau yang main baru sih kayaknya nggak usah mengharapkan yang dari 2700 ke atas ya. Itu untuk yang udah lama main aja sih. Kalau yang mencukupi ya boleh-boleh aja nyari sampai ke atas itu. Apalagi kalau udah punya banyak star spawn ya, pasti kalian butuh yang warna merah sama warna kuning itu untuk naikin level star spawn. Cuman ada cumannya di sini loh. Di event ini mendingan kalian nggak gunain si mawar biru ini untuk dapetin hadiah yang ada di sini, karena mawar biru ini bisa digunakan untuk kalian bisa nuker 30 mawar biru ini untuk ditukar ke biskuit rinci. Yang ini, ada event lagi namanya Jet Rabbit Nosh. Jadi 30 mawar biru kalian ganti ke 1 makanan kelinci ini. Jadi kalian bisa dapetin yang ada di atas. Kalau yang skin di bawah sih kalau memang kalian sangat pengen ya. Kalau menurut gua nggak terlalu worth it yang di bawah itu. Yang di atas sih menurut gua bagus. Apalagi yang puppet hero bintang 9 sama yang paling kanan itu adalah hero selection chest. Kalau chestnya bentuk kayak gini itu artinya dia berisi semua hero di dalam game. Jadi sama light sama dark juga kayaknya ada di dalamnya.
sampai ke hero terbaru kita si Saja. Karena dia membutuhkan 50 biskuit wortel ya, biskuit kelinci ini 50 kali 3 ya, 30 ya. Jadi ya kalian butuh hitung-hitung sendirilah. Butuh banyak. Makanya jangan kalau menurut gue sih nggak usah untuk kali ini aja, untuk event campaign loot kali ini nggak usah ditukar ke Itakua, tapi tukarlah ke yang ini karena yang ini lebih worth it. Terus kita punya event seperti biasa, ada Ormus Workshop. Jadi ya teman-teman yang belum buat equipment, belum punya equipment Soul Resonance, si Grey Dwarf Blessing akan habis malam ini. Jadi kalian harus cepet-cepet nyelesain. Entahlah, gue bakal upload video ini besok pagi mungkin. Jadi ya dalam kondisi si Ormus Workshop udah mulai dan si Grey Dwarf Blessing udah selesai. Oke, seperti biasa. Next kita punya Glorious Boost. Ya di sini dijual lagi artefak-artefak misterius. Yaitu yang kalau menurut gua artefak misterius yang di sini lebih bagus karena berisi Augustus Magic Ball dan juga si Golden Crown. Merupakan dua artefak misterius yang paling bagus menurut gua ya, kalau menurut gua sih. Tapi kalau main PvE, yang paling kanan Antler Skin yang paling bagus. Tergantung teman-teman butuh, di akunnya teman-teman butuh yang mana. Next, seperti biasa kita punya paket-paketan. Jadi yang ini untuk pay to win ya, para pay to win. Jadi kita punya yang sebelah kiri itu totalnya sekitar 0,5 jutaan atau lebih. Terus yang kanan kita dapat skin si Fairy Queen Vesa, harganya 1 juta lebih lah seperti biasa. Oke. Ini dia skinnya si Vesa. Bagus sih menurut gua. Bagus banget ya gambarnya, bersih banget ya. Menurut gue sih bagus. Ini dia akan memberikan control immunity, terus memberikan attack dan juga critical damage kalau kita pakai skin ini ke hero Transcendence Vesa ya. Jadi bukan skin untuk Vesa yang biasa, ini skinnya untuk Vesa yang Transcendence Hero. Next kita punya value package seperti biasa. Kayak menurut gue ini tuh benar-benar nggak worth it, kecuali teman-teman benar-benar pay to win yang gila-gilaan. Boleh-boleh aja sih beli, terserah kalian, tergantung dengan pendapatan kalian. Kalau gua sih nggak bakal pernah beli value package karena tidak worth it. Kalaupun gua beli, mungkin gua bakal beli paket yang ini dan juga beli September paket event September itu ya yang ada di dalam in-game. Mungkin gua akan beli itu mulai besok di akun utama gua. Sip. Jadi kayak itu aja event yang akan mulai hari ini. Event yang akan mulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 20 berapa ya? 23 September. Menurut gue event kali ini bagus banget karena yang free to play juga bakal dapat banyak hadiah-hadiah yang bagus. Eventnya keren. Nggak kayak event minggu ini. Imps Adventure kurang suka gue influencer minggu ini. Ya sudah, semoga teman-teman terhibur. Kalau teman-teman suka dan juga seneng sama video-video informasi idol hero kayak gini dalam bahasa Indonesia, tolong tetap support gue, berikan like dan juga subscribe. Thank you. Dan juga komennya untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin gue bisa jawab. Ya udahlah. Sampai di sini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video Idol Hero bersama Hope Gaming next time. Bye bye.